Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat surat somasi dan juga unsur-unsur yang ada dalam surat somasi ini. Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas surat somasi ini. Pertama, yaitu adalah judul, ya teman-teman, judul suratnya. Oke, kita kasih nama judul somasi karena ingin membuat surat somasi. Kemudian buat teman-teman yang ingin mengajukannya atau ingin membuat somasi itu melalui LBH, maka biasanya di atas inilah kop surat di mana LBH itu akan menempatkan logo, ya, kemudian alamat dan juga nomor teleponnya. Kemudian kita lanjut ke unsur selanjutnya. Yang unsur yang kedua adalah ini, teman-teman. Tanggal dan tempat surat itu dibuat. Nah, dalam contoh surat ini kita misalkan membuatnya di Bandung nih, ya, saya buatnya di Bandung dan kita misalkan tanggalnya itu adalah tanggal 9 Juni 2023, ya. Kemudian lanjut ke unsur yang ketiga ini, teman-teman. Unsur ketiga itu ada nomor surat atau kode surat. Nah, biasanya untuk nomor surat dan kode surat ini hanya ada ketika teman-teman membuat surat somasi dengan menggunakan bantuan LBH. Kalau teman-teman itu hanya membuatnya secara perorangan, maka nomor dan juga kode surat ini biasanya ditiadakan. Lanjut ke unsur selanjutnya, unsur yang keempat, yaitu adalah perihal surat yang ingin kita layangkan kepada seseorang. Untuk apa? Nah, karena kita membuat surat somasi, tentu juga perihalnya adalah somasi atau juga biasa disebut surat peringatan. Berlanjut ke selanjutnya, yaitu adalah ini adalah identitas pihak yang ingin kita tuju atau yang ingin kita kirimkan surat somasi. Nah, pada contoh surat kali ini saya buat simple, contohnya adalah saudara A dan tempat tinggalnya di sini gitu ya, di Cigending, Ujung Berung, Kota Bandung. Nah, kita lanjut ke isi suratnya. Nah, ini adalah pembukaan nih pertama. Kita bisa membuka surat ini dengan assalamualaikum atau lain sebagainya, kan, tetapi saya menggunakan format pembukaan dengan kalimat dengan hormat. Kemudian selanjutnya adalah ini. Ini merupakan orang yang memiliki hak atau memiliki kuasa atau diberikan kuasa oleh orang yang ingin mengeluarkan surat somasi. Di sini ya, sekaligus orang yang ingin bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah kantor hukumnya orang yang diberikan kuasa itu dan juga alamat dari kantor hukumnya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke isi suratnya. Nah, inilah 6 poin ini adalah isi surat dari somasi itu, dan ini hal-hal penting yang memang harus kita perhatikan, teman-teman. Nah, pada poin pertama ini ya teman-teman bisa lihat, ini tuh menunjukkan bahwasanya si B ini memang benar-benar telah menunjuk orang ini sebagai kuasa hukumnya. Dan jikalau ada orang lain selain orang ini ya yang mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah kuasa hukumnya, maka itu tidaklah benar. Nah, karena di poin nomor 1 ini kita sudah jelaskan bahwasanya kitalah orang yang benar-benar berhak untuk ya mewakili si B untuk membuat surat somasi. Kemudian pada poin kedua, ketiga, dan juga keempat, ini adalah rentetan atau runtutan peristiwa ya dari klien kita, dan juga ini adalah suatu duduk perkaranya nih, tiga ini, dimana perkara ini dimulai ketika saudara A ini meminjam uang sebesar 10 juta ya kan, kemudian diberikanlah oleh saudara si B uang 10 juta tersebut. Nah, kemudian saudara si A itu mulai dari bulan Maret sampai hari ini gitu ya, dia belum juga memberikan atau belum melunasi utang si B ya. Kemudian ini 4 adalah ininya nih, kita menegaskan kepada saudara si A, ini kita nih isi suratnya gitu ya, peringatannya di sini kita memberikan peringatan kepada saudara si A supaya ya kan, yaitu ada etiket baik untuk mengembalikan hutang yang telah
dia pakai ini uang 10 jutanya nih supaya dibalikan kepada saudara si B dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Nah, teman-teman, jikalau dalam 3 kali 24 jam ini saudara si A tidak juga ada itikat baik untuk melunasi hutangnya yang sebesar 10 juta ini, maka di sini di poin 5 ini kita memberikan suatu kalimat penegasan gitu ya, supaya saudara si A ini ada itikat baik untuk melunasi hutangnya itu ya. Apa penegasannya? Ya, di sini adalah kita akan menempuh ya penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata supaya si A ini merasa dia ini wah kayaknya saya memang harus membayar utang kepada saudara si B ini, sebenarnya saudara si B benar-benar membutuhkan uangnya seperti itu ya. Apabila misalnya poin ke-6 ini misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari pihak yang disomasikan dan lain sebagainya, atau ada itikat baik dari pihak si A ya yang ingin melunasi, maka pihak si A bisa menghubungi kami, menghubungi si advokatnya, yaitu di sini adalah ini ya, menghubunginya bahwasanya misalnya dia ingin ada etikat baik, oke saya akan melunasi, atau misalkan dia ingin meminta apa lain sebagainya, nah bisa menghubungin orang ini ya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah penutupan dari surat somasinya gitu, ini adalah penutupnya. Dan terakhir tidak lupa juga tanda tangan dari kuasa hukumnya, yaitu di sini tanda tangannya supaya menguatkan bahwasanya surat ini memang benar-benar dibuat oleh kuasa hukum tersebut. Baik, begitu teman-teman, mungkin penjelasan singkat dari saya mengenai bagaimana cara membuat surat somasi dan juga unsur-unsurnya yang tadi saya sudah jelaskan. Dan saya akan mungkin saya ulang sekali lagi ya teman-teman supaya teman-teman lebih jelas gitu ya. Pertama ada judul, kemudian ada tanggal dan tempat dibuatnya, ada nomor suratnya, dan ada perihalnya, kemudian ini adalah orang yang ingin dituju oleh kita ya, ini adalah pembukaan suratnya ya, terus ini kemudian adalah orang yang berkuasa untuk orang yang diberikan kuasa ya oleh pihak si B untuk membuat surat kuasanya atau surat somasinya, dan ini adalah isi dari surat somasi itu sendiri, dan isi ini tercantum alamat kantor advokatnya dan ya, kemudian ada ini poin-poin pentingnya ya yang harus diperhatikan oleh kita yang ingin membuat surat somasi, kemudian terakhir penutup dan juga tanda tangan orang yang membuat surat somasi. Baik, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mampu memberikan pengetahuan ya buat teman-teman sendiri dan juga saya pribadi, supaya nantinya bisa membuat surat somasi yang baik dan benar. Baik, sekian dari saya, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.